Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sunarno SPD, Ketua MGMP IPA SMP Rayon Wonogiri. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus MGMP Rayon maupun Subrayon. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah. Di kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan walaupun secara virtual di masa yang kita tahu kondisi saat ini masih belum membaik begitu. Namun kasih sayang Allah diberikan kepada kita, dibuktikan dengan hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kita masih dipertemukan walaupun secara virtual untuk nantinya kita ingin belajar bareng dua hal yang nanti akan sangat kita butuhkan terkait dengan kegiatan MGMP yang akan segera kita mulai besok pagi ya. Pak Agung nggak usah khawatir, background kebalik itu kalau kita yang lihat, tapi kalau orang lihat nggak kebalik. Dari situ kemarin ada yang iseng karena merasa kebalik, akhirnya gambarnya itu diwalik gitu. Dia puas, orang kebalik. Tapi justru dilihat banyak orang jadi kebalik, gitu Pak Agung. Okay? Jadi prinsipnya prinsip pencerminan. Kita akan melihat background kita sendiri itu kayaknya kebalik gitu, tapi dilihat orang tidak kebalik. Nanti nggih, nanti nggak usah ngelembur balik gambar, nggak usah. Iya Pak, oke. Baik, izin Pak Agus, yang kebalik hari ini cuma Pak Nur Hamudin ini. Terima kasih. Oh iya. Pak Hamudin itu ini kreatif gitu ya, harus beda sama yang lain dan dibuktikan. Mengketak lari Wah, niku wis balik. Tukang balik. Monggo. Balik. Baik, untuk hari ini kita nanti akan belajar dua hal yang tadi kami sebutkan. Saya yakin sebenarnya teman-teman itu sudah bisa membuat, cuma mungkin kita perlu menyamakan persepsi saja. Untuk kegiatan besok itu kita mau pakai yang mana toh, lalu isinya apa saja, mungkin lebih ke arah sana gitu ya. Kemudian ada dua form yang akan kita pelajari hari ini. Nah, nanti tugas kita itu kira-kira kita mau pakai yang mana begitu, yang Zuhu, apa yang yang isi jiwa apa Mas? Microsoft Form gitu. Nah, bedanya apa toh Pak? Bedanya kalau kita nanti pakai Zuhu, Bapak Ibu, daftar hadir itu akan kayak real ketika kita punya kegiatan tatap muka, kegiatan yang offline. Jadi ada bisa nama, instansi, misalkan butuh NIP juga bisa, ditambah tanda tangan gitu. Jadi lebih otentik, keunggulannya lebih otentik. Kemudian kalau pakai Microsoft Form, keunggulannya nanti kemudahan kita dalam merekap di Excel-nya. Karena Microsoft Form nanti outputnya berupa Excel online ini bisa kita unduh lalu bisa kita rekap. Kita ingat aturan kegiatan kolektif itu kan 85% minimal kehadiran. Lantas bagaimana kalau kita mau merekap kehadiran ini, kalau kita tidak kemudian menggunakan Excel dari data misalkan 15 kali kegiatan kolektif itu si A hadir berapa kali, si B hadir berapa, ini hanya bisa kita lakukan dengan cepat kalau kita pakai Excel. Kalau kita nanti pakai Zuhu seperti yang tampak di layar, keunggulannya ada tanda tangannya, namun kita nanti akan cukup kesulitan dalam mengurutkan data, mengurutkan nama, kemudian ngecek kehadiran satu persatu. Itu. Nah, maka nanti hari ini kita akan praktek dan kita ingin pahami lebih detail begitu keunggulan dan kelemahannya gitu, dan sehingga kita nanti akan bisa menyimpulkan kita mau pakai yang mana. Begitu Bapak Ibu, sebagai pengantar saya akan mulai dahulu dari Zuhu. Saya yakin teman-teman sudah mencoba menggunakan Zuhu ini. Seperti biasa nanti kita mulai dari Google. Ini baru PowerPoint dulu, sedikit sedikit paparan, baru sebentar lagi kita akan praktek. Kita nanti akan mulai dari Google, pencarian, masukkan Zuhu, lalu nanti kita langsung login saja. Kata guru bahasa Inggris yang betul bukan login. Kalau login nanti pasangannya logot gitu, itu salah. Jadi katanya login. Ngoten Pak Narno jari ini.
Kemudian nanti kalau kita belum punya akun kita sign up, tapi kalau sudah punya akun sign in. Ya, kalau belum punya akun sign up dulu, daftar dulu. Kalau sudah punya akun sign in. Kita bisa daftar pakai akun yang kita miliki, bisa pakai akun Google, bisa pakai akun Facebook, bisa pakai akun Office 365. Jadi, saran saya gunakan itu saja, nggak usah ngisi manual, nama sekolahan, emailnya apa, passwordnya apa, kelamaan. Mending langsung kita hubungkan dengan akun Google atau akun Office 365 yang kita miliki. Kurang lebih begitu pengantarnya, kita langsung akan praktek saja. Hari ini kita sebatas demo, jadi bukan workshop yang mana saya akan membimbing langkah demi langkah, tidak nih teman-teman. Kita demo dulu. Ini tadi sudah direkam nih Pak Hartono, sudah direkam sehingga kita nanti akan melihat rekamannya. Kita nanti akan melihat rekamannya saja begitu. Oke, saya akan mulai dari ini saja, dari browser ya, browser yang saya maksud. Ini saya tutup dulu saja. Kita akan mulai dari Pak Hartono, dibantu share screen saya sudah muncul nggih? Sudah. Sudah. Baik, terima kasih. Nah, kita nanti akan mulai dari sini teman-teman. Kita mau pakai browsernya apa terserah, mau pakai Mozilla, mau pakai Google Chrome, mau pakai Microsoft Edge bebas, nggih. Yang penting kita sudah terbiasa, familiar. Oke, kalau saya biasanya pakai Microsoft Edge atau Chrome gitu. Saya bagi-bagi gitu. Yang Chrome untuk apa, yang Edge untuk apa. Nah, Microsoft Edge itu dulu Internet Explorer, sekarang Microsoft Edge. Nah, dari sini teman-teman jenengan masukkan saja Zuhu Form di Google itu. Kemudian seperti yang tadi saya sampaikan, boleh pilih yang membuat form online, boleh langsung yang login. Kalau saya terbiasa yang login saja, langsung masuk ya. Jadi memangkas tahapan, intinya begitu. Seperti yang tadi saya sampaikan, jika sudah punya akun kita sign in, tapi kalau belum punya akun kita sign up. Asumsinya kita belum punya akun ya, asumsinya kita belum punya akun, kita sign up, artinya mau daftar dulu. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau sudah mendaftar begini, ada cara pertama, cara yang lama menurut saya, kita masukkan data satu persatu, company name itu berarti nama perusahaan, nama instansi boleh, email, password, kemudian optionalnya, data tambahnya adalah nomor HP. Nah, tapi kalau tidak mau ribet ngetik, saya sarankan kita pakai akun Google atau akun Office 365. Bisa ya, pakai keduanya. Saya akan memperagakan pakai akun Google. Saya di Zuhu punya akun sudah 2, satu pakai Google, satu pakai Office 365. Bisa, sudah saya buktikan. Saya akan mencoba pakai akun yang mana ya? Oke, SMPN 1 saja. Oke, seperti ini ada penawaran create a new Zuhu account ya. Kita membuat akun baru, kita setuju Indonesia ya ini negaranya. Kemudian yang centang bawahnya ini teman-teman, I agree to ini harus kita centang begini ya. Kita setuju dengan ketentuannya Zuhu. Oke, ya saya Agus. siap. Pelan-pelan sambil praktik, Pak. Oh, jangan sambil praktek. Oke, saya minta kesepakatan teman-teman. Ini sambil praktek atau nyimak dulu? Ini kudu podo sih persepsinya. Nyimak dulu lah, nanti tinggal prakteknya pakai itu. Direkam tuh nih. Tadi saran saya begitu. Sekarang nyimak dulu, kemudian nanti kan rekamannya ada di bagian. Betul. Karena kita ada 2 agenda, satu Zuhu, nanti yang kedua Microsoft Form yang agak rumit begitu ya, Microsoft Form yang sudah ada nama-namanya. Jadi pas absen itu nggak ngetik nama tapi milih namanya sendiri. Itu untuk apa? Agar penulisan nama itu konsisten. Kita mau nulis Nurhamudin apa Nurhamudin SPD atau Nurhamudin, SPD itu harus konsisten untuk sekian kali 15 pertemuan KKG itu. Kalau nggak konsisten, nanti mau di-short datanya angel. Oke, Agus D, Agus Dwi, Agus Dwianto nanti beda-beda. Kalau kita beri kesempatan peserta itu nulis. Itu nanti sesi 2. Sesi 3 nanti ada narasumber yang akan gabung. Nanti Pak Narno yang akan menyampaikan. Nah, ada narasumber lagi.
Nah, ini tampilan pertama kalau baru saja membuat akun, ini masih kosong blok, masih ngeblank ya. Kita mulai dengan create a new form. Kita buat form baru, diberi nama misalkan daftar hadir kegiatan kolektif guru. Hanya contoh, nanti dilengkapi sendiri ya. Misalkan MGMP IPA SMP Subrayon 03 Suretno. Kemudian klik create ya, kita buat. Yang membedakan Zoho Form dengan Google Form maupun Microsoft Form, teman-teman, itu modelnya kalau di Zoho Form itu field itu isian form, itu kita modelnya drag and drop, ngambil dari yang ada di sebelah kiri, Nah, misalkan nama itu kalau kita ambil dari name ini, nanti tampilannya kayak ini. Kita seret saja ya. Nah, modelnya karena ini sistem internasional, modelnya adalah nama depan, nama belakang. Saya rasa ini tidak lazim di Indonesia, maka kita tidak bisa menggunakan format yang name. Ini kita buang saja, kita hapus, begitu ya. Jadi cara menghapus nanti kalau ada yang salah begitu. Nah, kita pakai single line. Single line itu satu baris. Nama kan cukup satu baris. Kalau sudah di sini tulisannya single line, silakan diubah judulnya jadi nama lengkap, misalkan begitu. Nama lengkap. Nah, kemudian kalau butuh deskripsi, butuh keterangan tata cara penulisan, dituliskan di bagian instruction. Misalkan tuliskan nama lengkap beserta gelar, misalkan begitu. Contoh, biasanya kalau saya membuat begitu, dilengkapi. Contoh, Sunarno, SPD, begitu. Nah, deskripsi akan muncul di bawah isian ini, tuliskan nama lengkap beserta gelar. Nah, kalau nama ini wajib diisi, maka di bagian validation ini mandatorinya dicentang. Ya, mandatorinya dicentang, berarti harus diisi. Dibuktikan dengan tanda bintang di bagian nama lengkap, tanda bintang. Oke, sudah selesai satu. Kemudian kalau sudah ini bisa kita duplicate, kita gandakan. Ada tombol ini, sampingnya kotak sampah ada duplicate, tik, begitu. Oke, sedang menduplikasi nama lengkap. Kemudian kalau sudah nama lengkap, kita ganti instansi, misalkan begitu ya. Tuliskan instansi dengan lengkap. Tuliskan nama instansi. Misalkan begitu, nanti bisa diatur sendiri. Contoh SMP Negeri 1 Wonogiri. Sudah. Kemudian kalau teman-teman punya yang lain, drop down boleh, misalkan pemilihan subrayon atau apa boleh dicoba sendiri. Tapi kita praktis saja, nama lengkap, instansi. Kemudian yang paling penting adalah tanda tangan ya, tanda tangan. Tanda tangan itu ada di sini, di advance ini yang paling bawah. Nah, nanti pilih yang signature ya, signature itu tanda tangan, kita geser begini, tik. Lalu judul signaturenya kita ubah menjadi tanda tangan. Dan ini harus diisi, berarti mandatorinya kita centang. Secara prinsip hanya seperti itu, lalu kita save, kita simpan. Nah, kemudian kalau sudah tersimpan kan langkah selanjutnya kita share linknya, kita ambil linknya, kita share, ada tombol share di sana. Oke, linknya seperti biasa, entah Microsoft Form, Google Form selalu linknya terlalu panjang. Di Zoho Form ini juga dilengkapi dengan menu pemendek URL, mendekkan link, ada shorten URL, kita klik shorten URL-nya. Otomatis seperti ini, ada linknya, sudah pendek. Nah, link yang pendek ini kemudian nantinya kita bagi ke peserta ya, dengan deskripsi misalkan daftar hadir silahkan klik link ini, misalkan begitu. Oke, saya akan mencoba menuliskan di menu chatting teman-teman semua. Silakan teman-teman kemudian mencoba mengisi daftar hadir biar nanti terlihat kalau daftar hadirnya terisi kayak apa ya kira-kira. Pak Narno di daftar hadir sudah muncul ya di chat. Halo Pak Narno, Pak Harno, link daftar saya
Saya anunya terputus-putus, suaranya bagus. Sudah Mas, sudah. Sudah. Teman-teman coba diisi daftar hadirnya, silakan dicoba diisi linknya. Sudah. Oke, sambil kita tadi sudah sampai ini share link, kita nanti akan lihat form itu ada di sini. Di bagian home ada form ya ini. Oke, silakan teman-teman mengisi. Silakan teman-teman mengisi daftar hadir yang kami kirim di menu chatting. Kamera saya matikan agar bisa lebih lancar ya, agar bisa lebih lancar suaranya nggak putus-putus. Oke, Pak Agung Widodo masuk, Mbak Nurwidi masuk, Pak Mewal sudah masuk. Seperti ini tampilannya. Nanti saya tunjukkan cara melihat hasilnya ya, cara melihat hasilnya. Silakan yang belum mengisi daftar hadir, dicoba mengisi dulu. Ada di menu chatting. Oke, lagi ada Pak Parto, Bu Wahyu, Bu Endah, Pak Budi, Pak Kasih. Oke, makasih. Nah, di sini teman-teman, di bagian bawah ada 10 record per page, artinya 10 data tiap halaman. Ini bisa kita ganti kalau lebih dari 10, bisa diganti misalkan 20 record. Ada 20 data, 20 baris data tiap halaman. Nah, ini nanti otomatis jadi banyak isinya. Oke, jadi yang ini hanya menunjukkan berapa banyak tampilan dalam satu halaman, begitu. Bagaimana cara melihat ini tadi? Oke, saya akan ulang dari awal. Di bagian ini, di bagian form ini ada all entries. All entries itu adalah semua isian, ya, semua isian. Tinggal kita klik all entries-nya, otomatis nanti akan muncul nama-nama atau data tanda tangan yang sudah masuk seperti ini. Bu Hartini, Bu Agustina sudah masuk. Bu RT, terima kasih. Pak Sriwibowo, Pak Junarwan, Bu Cimit, dan seterusnya. Nah, di sini sudah disebut ada 18 yang sudah absen. Artinya secara real time, secara waktu saat ini, kita bisa mantau dan bisa menyampaikan lewat host misalkan. Oh, ini yang isi baru 15, padahal ada 20, ada 5 yang belum absen, mohon diingatkan, misalkan begitu. Untuk mengetahui perkembangan terbaru tinggal kita reload, dimuat ulang ya, dimuat ulang halamannya, di reload. Oke, tambah 1 Bu Dwi Waryanti 19, kita cukupkan. Nah, untuk nyetak ada 2 cara. Untuk nyetak ada 2 cara. Yang pertama, dari form ini langsung kita klik printer. Icon printer ini di pojok kanan ada printer, kita klik begitu, lalu kita print. Kita nanti akan lihat hasilnya. Nah, kelemahannya yang cara ngeprint yang pertama ini, teman-teman, kelemahannya itu nanti ini datanya terlalu lengkap, ada tanggal, ada jam pengisian, ada siapa sih pemilik formnya begitu. Ini pemilik formnya agus.wianto@smpn1.no gitu ya. Nah, ini. Nah, apakah ini bisa dihilangkan waktu dan pemilik formnya? Saya tadi mencoba dari sini. Cara yang pertama ini, di sini ada simbol mata, berarti kan mana yang di view, mana yang tidak, mana yang disembunyikan, mana yang ditunjukkan. Ini task owner kita hilangkan, referrer name kita hilangkan, gitu coba. Kemudian kita ulang, kita cetak, apakah bisa hilang dengan cara yang pertama ini. Ternyata add time-nya, waktu menambahkannya masih ada, task owner-nya juga masih ada. Sehingga cara pertama ini menurut saya kurang efektif, karena ketika di print nanti terlalu detail kayak gitu, ada pemilik formnya siapa, jam tanda tangannya jam berapa. Nah, saran saya ketika nanti mau ngeprint jangan gunakan cara pertama tadi. Kalau kita langsung klik print begitu, dari formnya langsung di print, tampilannya sulit kita kendalikan. Maka cara yang benar menurut saya, di sini ada form, di sampingnya ada report. Report itu laporannya ya. Kita klik report. Di menu report ini masih kosong, belum ada laporan. Artinya kita punya satu form tapi belum punya laporan. Nah, kita harus membuat laporannya dulu, ya.
Sampai sini dulu bisa dipahami logikanya nggih. Kita tadi membuat formnya, nah sekarang kita mau membuat laporannya. Laporan dari form itu. Gitu intinya. Nah, kita buat laporan dengan create a new report, itu diberi nama misalkan daftar hadir kegiatan kolektif guru tanggal misalkan 13 Februari. Jadi penunjukan tanggal menurut saya, saran saya malah ditunjukkan di sini, di judulnya saja. Lalu select formnya, kita harus memilih form mana yang mau di-report itu, yang mau dilaporkan, yang form mana. Begitu kita pilih, nah kita baru punya satu form, berarti kita pilih yang ini, daftar hadir. Mohon dibedakan, yang atas ini judul laporannya, yang bawah ini nama form yang pertama kita buat tadi. Kita break dulu Pak Hartono kalau ada yang tanya. Yang pertama tadi membuat formnya, ini membuat laporannya untuk dicetak. Logikanya bisa diterima nggih maksudnya ya. Oke, kalau sudah, kalau sudah kita create, kita buat. Kalau tadi buat form, sekarang buat laporan gitu ya. Nah, ini time zone-nya bisa kita atur sesuai Indonesia, itu berarti +7 ya, yang Jakarta Bangkok biasa itu. Main 4. Oke, +7, kita cari +7. Ini 1. 4. Oke, ini West Indonesian Time, waktu Indonesia Barat. Lalu kita simpan. Yang ketinggalan nanti jangan khawatir, bisa lihat rekamannya, gitu ya. Nah, kalau sudah kita simpan kayak ini tadi, kita kembali ke menu home. Di menu home itu ada form, ada report. Form itu yang kita buat pertama, report itu yang baru saja kita ini ya, kita buat baru saja gitu. Kita sekarang ke reportnya, ke laporannya. Nah, di bagian report ini sudah ada daftar hadir tanggal 13 Februari gitu ya. Tinggal kita klik. Kalau mau ngedit, icon pensil yang ada di kanannya. Nah, ini sudah muncul Bu Mariati, tanda tangan Bu Rahayu, SMP 1 Unterna di tanda tangan Putri Waryanti dan seterusnya. Tinggal kita klik icon printer, kita klik print. Kemudian kalau jenengan pengen langsung nyetak, bisa dihubungkan ke printer tertentu, jenis printernya apa, kayak biasa ya, destination-nya ini printernya apa, begitu. Tapi kalau saya lebih suka save as PDF, kita simpan sebagai PDF. Panjenengan pirsani, judulnya adalah daftar hadir kegiatan kolektif guru tanggal 13 Februari. Nah, begitu. Sudah lengkap, nama instansi, tanda tangan, nama instansi, tanda tangan, begitu seterusnya. Per halaman biasanya berisi 5, gitu teman-teman, 5 nama. Jadi kalau tadi 20-an ya yang isi ya, berarti di sini ini betul ada 5 halaman. Nah, kalau di Microsoft Form itu yang absen duluan itu di atas, Google Form juga gitu, yang ngisi duluan ada di atas, ini kebalikannya. Yang ngisi duluan tadi adalah Pak Mewal, dilanjutkan Bu Nurwidi, dilanjutkan Pak Agung. Ini yang ngisi duluan malah ada di bawah. Itu. Nah, berarti jangan punya tips. Besok ada kegiatan, absennya carry wae ben ketok jenenge, monggo, tapi jangan sampai melenakan ras itu absen gitu ya. Save as PDF, kemudian kita klik save. Kita simpan dia sebagai PDF. Sewaktu-waktu anggota menghendaki daftar hadir untuk bukti dokumennya, bukti fisik laporan ya. KKG 13 Feb. Nah, ini tinggal kita beri nama ya, daftar hadir KKG 13 Februari 2021. Misalkan begitu, kita beri nama, kita simpan di folder mana. Nah, kalau sudah sampai sini yang perso panjenengan diberi nama apa, disimpan di mana, itu yang bisa ingat-ingat kita sendiri. Oke, begitu sudah selesai dan kita akan lihat hasilnya. Tadi saya simpan di folder MGMP 03, akan saya cek di sini. Oke, daftar hadir. Nah, ini daftar hadir KKG 13 Februari 2021 sudah berupa PDF. Akan saya buka dan kalau sudah berupa file PDF ini enak, kita mau ngeprint sewaktu-waktu gampang ya. Mau dibagikan ke teman bisa. Oke, untuk Zuhufam finish ya. Bagi yang mau bertanya silakan tuliskan di chat atau boleh langsung raise hand, nyalakan mikrofon. Monggo.
Monggo. Mas Agus tak takon. Kayak Nggih. mau nek arep gawe drop down kayak mau lho, nek arep gawe kelas misalnya kelas A, kelas B, kelas C lho. Ki mau kan Ah. urung kayak urung jenengan urung meneh iki mau. Urung marai. Urung marai. Sekarang ini Sabar. tadi kan praktis ya. Ini tadi praktis hanya nama instansi Iya. tanda tangan, nggih. Nah, sekarang kalau mau dipraktekkan untuk kelas gitu ya, untuk Iya. kelas. Saya nggak usah buat form baru ya. Saya hanya mau menambahkan pilihan, menambahkan pilihan. Nah, tadi di sini nggih, Bapak Ibu ya, ada form, ada report. Kalau mau ngedit formnya ya di formnya, jangan di reportnya ya. Nah, kalau mau ngedit di sini tinggal kita klik. Oke, saya ralat. Ketika klik itu berarti untuk konsumen, untuk user ya. Kalau mau ngedit ini, pensil Di pensil. ya pensil, sorry. Nah, di sini seperti biasa Pak Deparmo dan teman-teman semua, menu-menu yang mau kita pakai itu tersedia di sebelah kiri gitu Pak. Nah, mau nambah tanggal ya tinggal ngeret ini, tanggal absen misalkan. Minggu sidone absen apa angket sidone tanggal misalkan ini sitan nggih, tanggal pelaksanaan, tanggal pembelajaran atau tanggal pelaksanaan ngono kuwi. Etoke kegiatan KKG. Lalu kemudian ada drop down di sini, ada radio. Kita lihat bedanya nggih sekalian ya. Radio kayak apa ya radio? Kita masukkan saja di sini. Tek. Nah, kalau radio itu option multiple choice ya. Berarti bisa kita tulis misalkan sub rayon. Subrayon, kemudian di sini first choice-nya 01, diganti sini 02. Ini Pak Parmo nanti kalau kelas pakai yang radio. 03. Kalau mau nambah bisa di sini ada ya, di sini ada plus kita tambah ya. Sekarang kita mau bedakan itu yang radio, sekarang drop down. Kayak apa kalau drop down? Drop down kita geser. Oke, menunya seperti ini. Kalau drop down itu pilihannya disembunyikan. Kalau ini kan optionnya tampak gitu ya. Kalau drop down itu misalkan saya pilih subrayon lagi gitu, tapi modenya drop down. Kayak tadi cuma bedanya disembunyikan ya, 01, 02 dan seterusnya. Itu prinsip. Nah, ini nanti ketika kita share ya, kita simpan misalkan, dan kita akan lihat yang tadi ya, kayak tadi kalau nge-share tinggal kita copy linknya, bagikan, saya buka di tab baru, begitu. Asumsinya saya mau ngisi daftar hadir. Nah, di daftar hadir yang baru ini sudah ada tanggal pelaksanaan. Itu ini tanggal berapa, misalkan tanggal 5 absennya, suprayonnya 03, ini mode dropdownnya Pak Parmo yang kita rapi dropdown ya Pak Parmo ya. Ya. Ini tanda tangan, tek, oke begitu. Terjawab Pak Parmo? Ya, makasih. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan lain. Ada dari Pak Agung, monggo Pak Agung buka mic-nya. Oke Pak, terima kasih Mas Agus. Halo, Ini yang kami tanyakan itu tadi kan di print di save dalam bentuk PDF. Nah, ya. Kalau sudah dalam PDF itu kan nama-nama tadi kelemahannya kan tidak bisa mengumpul, misalnya 04 dengan 04. Nah, dari PDF tadi apakah bisa dikonvert itu menjadi Excel itu nanti nek dikonvert morak marik enggak itu Pak? Oke. PDF itu dikonvert ke Word Excel secara prinsip bisa, tapi konsekuensinya bisa nggak rapi itu yang memang kita nggak bisa jamin Pak Agung. Maka tadi di awal saya atur keunggulannya Zuhu itu ada tanda tangannya seakan-akan dokumen otentik begitu. Cuma kelemahannya karena kegiatan kolektif ini mau 15 pertemuan, 5 paket, dan nanti pengurus itu wajib merekap kehadiran, persentase kehadiran. Kalau pakai Zuhu menurut saya akan lebih sulit. Zuhu saya sarankan dipakai untuk kegiatan yang sekali kayak besok pagi itu Pak Narno, saran saya. Oh begitu. Ya. Jadi Pak. Makasih. Kita pas ngoten nggih Pak Narno nggih, yang kegiatan sekali saja pakai Zuhu aja sekali biar ya. ada tanda tangannya begitu.
Itu Pak Agung Cukup. sampun? Nggih. Sampun Pak, nggih. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu yang lain kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan di chat Mas Agus Monggo Pak. dari saudara Endah Storini SPD MPD. Mohon Mana izin suaranya? tanya, kalau menyeting absen hanya 1 kali, ada mboten biar tidak double begitu Mas Agus. Terima kasih. Oh. Oke. Nuwun Mbak Endah. Oke, saya Angel gimana ya? angel iki soalnya Mas. Iki piyayine sing ndi? Angel. Selama ini kita baru memberlakukan yang tadi saya sampaikan ya. Ini ada setting, coba kita cari bersama. Oke, date and time, respondent location, admin setting. Double option in. Send your form respondent and email to confirm. Oke. Oh, ini yang kirim ke email langsung. Enggak. Sementara belum terjawab. Saya belum pernah menggunakan fitur pembatasan ini, pembatasan hanya sekali ngisi. Kalau di Google Form bisa sih sekali ngisi gitu. Atau kita coba sekali lagi. Kok nek ora kelegan angel iki. Penanya iki. Bisa langsung. Tahu kok. Elik. Nek wonge ejek Pak kuwi. Kalau metu. Oke, di PR kan Bu Indah, belum bisa. Belum pernah menggunakan fitur itu. Di pengaturan itu. Iya, di setting ini nalarin Yeah. goleki. Di Ini setting ulang golek pas itu. Cek Ya, cek golek Oke, Bu Endah ini Mas. Ya, belum ketemu nanti golek Mbak Google nanti ketemu. Oh, nanti Japri aja. Ya. Sementara ini monggo. Monggo yang lain mungkin di Suhu. Mas Junarwan kok menang wae. Ngompon, ini praktek kok ya. Jadi ya. Ini satu mungkin enak nggon chat ya apa ya? Mungkin chat ada mau menambahkan latihan. Ini Mas Agus mati lampu ya. Oh iya. Untuk mengubah ke bahasa Indonesia itu bisa klik kanan. Nanti terjemahannya bahasanya jadi bahasa Indonesia. Wow, Pak Agung nambahkan sing banter Mas Agung. Nggih. Ya. Ya, makasih. Ikuti Mas. Itu nek gen aplikasi Suhu itu klik kanan sembarang nanti muncul terjemah ke bahasa Indonesia. Jadi Bahasa Indonesia. bahasanya semua jadi bahasa Indonesia ngoten. Oke. Ya karena lampu mati maka mungkin Mas Agus langsung ke materi. Monggo Mas Agus. Cek Pak Narno, ini mati lampu. Suara aku terdengar nggak? Ini tanpa bantuan mic atau headset. Oh, terdengar sampai selo Ah, kiri. Masih keras, terdengar keras ya. Ya, Masih. masih. Terdengar. Tapi ora kaya studio mau kaya studio. Kayak mau kayak Iki kaya Ya, jenengan kaya bengok-bengok iki. Caraku kuwi ya mung tak pepet ke nggon lambe mau ning aja nganti ke selak. Apa? Belum terdengar Pak Gus. Baru semenit. Oke. Terdengar. Oke, terdengar. Rada alon-alon. Iki baleni gawe lawas kuwi. Oke, saya akan ganti ke Microsoft Form, teman-teman. Seperti biasa, saya screen sudah muncul, Pak Narno. Sudah. Oke. Google merah. Ya. Seperti Monggo, biasa lanjut. kita masuk ke portal Office ya, portal.office.com, kemudian nanti masuk pakai akun
Dragon. Yuk. Oke, kita masuk ke akun kita, bebas ya. Misalkan saya mau pakai akun ini. Terus password masukkan. Oh lah, saya ganti akun malah. Oke, untuk membuat form, teman-teman, kalau form itu kita ingin bisa mantau secara online, gitu ya. Begitu ada isian langsung kita tahu, gitu. Saran saya jangan buat dari form, jangan buat dari Microsoft Form-nya, tapi jangan buatnya dari OneDrive. Jadi nggawe wadai sih, mewadahi dulu, nanti Excel online-nya itu di situ, begitu maksud saya. Setahu saya kalau form nanti kalau nggak begitu, kalau langsung tunjuk Microsoft Form biasanya hasil ini hasil isiannya itu hanya bisa diunduh secara offline, nggak bisa dibuka online. Nah, dari sini kita buat wadahnya dulu. Untuk si daftar hadir seperti biasa kita new folder, ketikkan daftar hadir kegiatan kolektif guru MGMP dan seterusnya. Ini hanya contoh, saya demo saja. Kita buat foldernya begitu ya. Oke, nggak mau karena ada titik-titik. Oke, jika sudah, tanda folder baru itu ada tanda ini kayak bulu ini ya, menyala. Kalau sudah begini, ini foldernya sudah ada di daftar hadir. Nah, kita buat yang ini form for Excel. Kita membuat form, nantinya akan langsung terbentuk Excel online, maksudnya begitu. Oke, kita buat misalkan daftar hadir kegiatan kolektif guru pertemuan 1 misalkan. Silakan nanti dibuat sesuai dengan konteksnya. Nah, yang kemarin kita bahas di Rayon, usulan saya kemarin itu jangan sampai peserta itu nulis nama, tapi mereka milih nama, jangan nulis. Kalau nulis itu sama-sama nulis Sunarno, besok ganti pertemuan Sunarno SPD, pertemuan selanjutnya Sunarno, SPD. Kalau data kayak gitu mau kita urutkan di Excel nggak bisa. Agak ditampil ya maksudnya ya, data seperti itu nggak bisa. Oke, kalau sudah judulnya ini kita beri nama, kita beri deskripsi, isilah dengan benar, begitu singkat saja. Jika sudah kita add new, ya, add new. Tapi sebelum add new, karena kita mau menambah nama peserta yang namanya itu sudah ada di data kita. Nah, saran saya begini, dari data pendaftar atau data peserta itu kita blok namanya. Kita blok namanya begini, kita copy. Pak Narno, Excel saya muncul nggih? Belum. Oh. Belum. Oke. Saya ulang share screen-nya. Pak Har, aku kok layare ketutup anu ku ya. Share file, share konten ya. Aku nganti rawani ganti aku. Sekarang yang terlihat nopo yang browser saya ya, daftar hadir ya, form ya. Form. Iya. Oke. Oke. Nah, sebelum kita nambah baru, kita nanti kan nambah baru itu nama lengkap. Nama lengkap pengennya kita itu namanya ngambil dari Excel. Ini Excel saya sudahkah terlihat, Pak Narno? Masih form. Belum. Wah. Belum. Padahal saya sudah share screen loh, pilih screen, artinya apapun di layar saya akan muncul harusnya. Nah, ini sudah muncul. Sudah ya.
Ada. Nama peserta dari 1 sampai terakhir kalau bisa diurutkan dulu di Excel, jangan pasti sudah bisa. Kalau sudah diurutkan di blok copy, lalu dibawa ke sini. Add new tadi kita pilih yang choice, ya kita pilih yang choice. Atau Pak, choice ya, betul kita pilih yang choice. Nah, Choice dulu. di sini pertanyaannya nama lengkap begitu. Lalu opsi 1, opsi 2 ini nanti untuk nama-namanya. Nggak usah dibayangkan kita ngetik satu-satu, enggak. Kita cukup kopas saja. Dengan syarat option 2 dihapus saja dulu. Lalu kita pastekan di sini. Opsi 1 kita paste. Data yang dari Excel tadi. Nah, ini otomatis nama lengkap sudah ada. Agus Dwianto Asani dan seterusnya. Ini sudah ada. Nah, oke, begitu seterusnya kita cek sampai nama terakhir. Kalau ingin model drop down Pak Parmo biar nggak memenuhi form, ini di bagian titik 3 itu diklik lalu pilih drop down. Sampai di sini dulu kita preview, kita lihat hasilnya. Daftar hadir KKG pertemuan 1 nama lengkap. Nah, ini sudah drop down, tinggal pilih kayak yang tadi di set Pak Hartono tadi pagi. Secara prinsip hanya ini ya poin penting di ini ya, di materi Microsoft Form ini, karena mungkin sebagian teman ada yang bingung kayak gitu nek gawe piye ya kok iso ada jenenge semono kaya pun dadak ngetik. Enggak ya. Kalau teman-teman ngisi nama kecamatan, nama kabupaten, provinsi itu modelnya kayak gini. Jadi yang membuat form itu nyari data, misalkan di Google nama provinsi se-Indonesia, tinggal di copy, select di form. Begitu secara prinsip. Gitu, kemudian nama lengkap sudah, lalu instansi. Nah, Pak Hartono tadi mengeluhkan, menyampaikan ada yang double, Mas. Nah, untuk ngecek double di Excel itu caranya ngeten, Bapak Ibu. Kolom C, unit kerja saya yakin ada data yang double ya. Atau kita lihat nama dulu. Bagian nama ada nggak data yang double? Kolom B kita klik, lalu conditional formatting. Kemudian di highlight, kita pilih yang duplicate value. Saya ulang. Kolom yang mau dicek ada nggak yang double. Tadi Bu Indah menanyakan absennya 2 kali. Nah, ini berarti kita ceknya begini kalau di Excel. Kolomnya kita blok, lalu conditional formatting, highlight, kita pilih yang duplicate value. Nah, otomatis setelah kita oke begini, kalau ada nama yang double nanti akan ditunjukkan warna merah. Kebetulan di kolom B, kolom nama nggak ada. Kita uji di kolom C, conditional formatting, highlight, duplicate value. Nah, ini sudah mulai terlihat ada instansi yang sama. Pak Asani, Bu Betty sama Pak Budi gitu ya, SMP 2 Baturno, pasti nanti di bawah ada SMP 2 Baturno begitu. Ini SMP 2 Baturno. Nah, kalau di form kan nggak mungkin kita copy semua, gitu yang ini. Nggak mungkin kan kita copy semua. Maka ini kita copy dulu, dibawa ke Excel yang kosongan, gitu saja. Nek kosongnya Pak Narno yo bukti carane ngoten mawon diakali dan ora double. Kita bawa ke Excel kosongan ngeten, kita short. Nah, nanti data yang sama bisa kita hapus gitu ya. Data yang sama bisa kita hapus. Apa Pak Hartono cara menghapus dengan cepat, Pak? Saya lupa. Ini sampai 1 gitu ya. Oke, saya pernah ini menghapus tapi lupa saya. Replace. Bukan. Ada pokoknya data yang double otomatis terhapus. Data, oke. Remove duplicate. Remove duplicate. Wih, 17 duplikat sudah hilang. Ilmuannya Pak Tarno. Ya, duplikat sudah hilang. Kalau nama gedek Jun. Tinggal copy. ini juga harus sidik-sidik aja. Nah, nama lengkap lalu instansi ya. Instansi. Asli ini menake anggota, maksud lihat asli ini. Biar ada ngetik kota milih. Ya Pak Narna ya. Sama kayak tadi kita copy paste nama instansi,
dan seterusnya monggo nanti diterus ke dewe kebutuhannya apa. Ini masih ke bawah, biar tidak ke bawah kita buat apa tadi? Apa Pak Parmo mau? Benora kedawan drop down, titik 3 drop down. Kita lihat, kita preview, nama lengkap sudah drop down, instansi sudah drop down, dan seterusnya dilengkapi sendiri. Sudah. Kalau sudah begini, kita mau bandingkan atas nama Gus Dwianto hadir berapa kali kan lebih mudah, karena penulisan namanya Ajek gitu loh, penulisan namanya Ajek. Asani Nugroho yang ini terus nulisnya, ora Asani Nugroho, sesuk Asani Nugroho SPD, sesuk Asani Nugroho MPD, itu kan nggak konsisten kalau kita mengurutkan data kangelan. Kalau mau meremove kayak tadi, kangelan duplikatnya. Itu secara prinsip, selebihnya saya rasa sudah sama. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Ada Mas. Oke. Saya kan hanya ngajar 2 kelas Mas. Ya, Yen nganggo brand percabangan itu bisa nggak jadi satu ini? oke, siap, bisa. Yang dimaksudkan Pak Narno itu teman-teman, biar nak pas milih jeneng kuwi pesertane sesuk 200 sekian, cara drop down udah dawane le goleki. Apa meneh jenenge abjadnya akhir gitu ya. Berarti ada di bawah kan kelamaan. Nah, apa enggak sebaiknya maksudnya Pak Narno itu dipecah. Dipecah misalnya begini. Choice ya kalau pilihan ya berarti ya. Misalkan subrayon. Ini 01, 02 tambah opsi 03, 04, kemudian 05. Oke, sampai sini karena hanya 5 nggak perlu kita apa jenengmu? Nggak perlu di drop down karena hanya 5 pilihan. Perlu di drop down. Nggak perlu ya, karena hanya 5. Wongkor 5 ya dan ketok ya. Nah, nanti kalau milihnya 03 berarti menuju ke nama-nama 03. Kalau milihnya 01 berarti gitu. Cuma konsekuensinya di sini di nama lengkap kan harus ini nama lengkap MGMP 03. Gue bedake sama yang lain tadi Pak Narno. Bisa masuk pulau gitu. Kalau milih 03 nanti diarahkan ke 03, begitu loh. Misalkan kemudian saya akan sebagai pilihan ya, saya nambah nama lengkap 01 gitu. Yang option 2 kita hapus, kemudian kita ambil nama dari teman-teman 01. Ya kayak tadi. Ini kita cek 01 data double enggak Pak Hartono, duplicate value. Oke. Ah ini Bu Rusmiati, Bu Rahayu. Saking sergepe ini. Berarti ngisi dua. Mencetnya video gitu ya. Kita copy, kemudian kita bawa ke form, kita tindaskan di option 1. Nama lengkap 01 nih tadi. Nah, branching itu hanya seperti ini, teman-teman. Nah, ketika milih supplier, nanti dia akan ini Pak Narno, add branching, ditambah percabangan. Kalau dia, nah gini ya, kalau milih 01, maka dia akan menuju ke nama lengkap 01. Gampang ini ngono. Nek milih 03, dia akan menuju ke nama lengkap 03. Begitu dengan cara yang sama, nanti kalau 02, 04, 05 sudah ada, tinggal kita arahkan. Gitu. Boleh nih Mas. Oke, siap. Orang kacamata iki mau. Orang kacamata Mas. Oke. Karena mau branching, misalkan daftar hadir suprayon kan berarti suprayon didhisike. Oke. Gitu. Nek cara kelas, pembelajaran kelas juga kelasnya didhisike sih. Ya enggak? Ya. Ya. Nah, kalau sudah pencabangannya kita lakukan dengan begini. Di bagian suprayon atau kelas, kalau pembelajaran kita klik di titik 3 bawahnya di sini ada add branching, nambahkan percabangan. Nah, tinggal ganti. Kalau milih 01 diarahkan kemana? Nah, milih 03 diarahkan kemana? Begitu. Ya. Termasuk bisa diarahkan langsung end of the from. Kalau sudah milih 05 misalkan, maksud saya nanti ada percabangan terakhir, gitu ya. Begitu milih itu langsung selesai, tinggal submit. Maksudnya begitu kalau at end of the form itu.
Begitu. Cuma konsekuensinya kalau kita nyabang-nyabang kayak gini, setelah nama lengkap, ya toh Pak ya. Kalau 03 kan berarti nanti instansinya juga instansi 03. Gimana? Ya. Iya kan? Berarti kita harus melakukan branching lagi di bagian ini. Nah, ini instansi yang semula judulnya instansi tok. Saya back dulu. Ketika nanti milih 03, dia akan menuju nama lengkapnya 03. Tapi kalau setelah ngisi nama 03, dia akan diarahkan ke nama instansi, kan gitu. Sakit tapi ya. Nama instansi 03, begini maksud saya. Nah, maka mau tidak mau, ini tak tunjukkan. Setelah ngisi nama 03, maka dia nanti akan terarah ke instansinya 03. Intinya nggak? Oke. Berarti di sini ya, nama lengkap 03, kita tambah branching lagi. Add branching diarahkan kemana? Tapi repot ya. Kayak semakin ya, tapi kan sudah ada gambaran Mas Agus. Gambarannya begitu. Iya. Atau penaknya ngeten, kebetulan kita itu kan hanya nama, biar kalau nge-sort gampang. Instansinya nggak usah dicabang gitu saja, saran saya. Iya Pak? Iya. Ya, jadi nama instansi nanti ini nggak usah pilihan kayak gini, biar ngetik saja. Yang milih nama saja. Sekaligus batasi, kan kemarin kesepakatannya kalau mereka belum terdaftar kan nggak dapat sertifikat. Ya nggak kemarin. Nah, buktinya terdaftar itu apa? Nama mereka ada di sini, gitu. Nah, jadi milih nama saja. Setelah itu nama instansi, saran saya ini nggak usah choice, nggak usah choice, diketik mawon biasa. Oke. Dia ngetik sendiri. Saya kan tidak terlalu prinsip, kita hanya ingin memastikan yang bisa akses hanya yang terdaftar, kan hanya itu. Iya. Jadi kata kuncinya. Oke. Nama instansi biarkan ngetik sendiri. Berarti kalau kita tadi main branching itu berarti begini. Oke. Add branching kita cek lagi. Nah, yang next ini akan langsung terjun di bawahnya, Mas, begitu. Maka 02 ini nanti harus diarahkan ke nama 02. Begitu seterusnya. Nah, oke. Oh iya, sampai nama juga harus milih ini, Mas, repotnya. Pripun usulannya, kendalanya di sini. Ya, sudah ada gambaran tentang rumitnya kalau mungkin banyak sekali brand. Karena ini harus memilahkan, begitu yang atas dipilah berarti yang bawah harus dipilah. Ya, betul. Nanti begitu milih nama, mereka akan diarahkan ke instansi juga. Berarti memang harus nge-brand lagi kalau sekali nge-brand. Itu hampir sama dengan kendala yang di ini, Mas. Apa namanya? Portal PDK itu loh, Mas. Portal Dinas Portal. Itu branchingnya luar biasa itu, saking oke. Engko nek milih iki merono, itu cabangnya luar biasa banyaknya. Nah, kalau yang daftar hadir nanti kalau kita sudah nge-branching, otomatis tiap nama ini juga harus di-branching. Nah, milih Agus berarti iki kalau naik nanti larinya ke sini, ke instansi. Ke nama lengkap subrayan berikutnya, maka mau tidak mau ini harus diarahkan ke nama instansinya dan siji-siji. Kita repot mboten nek ngoten. Repot sudah. Repot ning pisan. Repot pisan. Bar kuwi form-nya iso di-copy, karek ganti daftar pertemuan 2, daftar pertemuan 3 begitu.
Nah, kayak form ini, form portal pembelajaran itu, kalau milih TK, nanti pilih pilihannya TK apa, TK B, kalau TKA kayak gitu. Kalau milih SD, ada kelas 1, nanti begitu. Jangan bisa bayangkan sendiri nih, kalau SMP pilihnya mapel, gitu ya, mapel pendidikan agama, ada kelas 7, setelah kelas 7 baru keluar. Jangan bisa bayangkan ini branchingnya luar biasa banyak, kayak gini. Ngoten Pak, mungkin hanya gambaran model-nya. Niki rekoso di awal. Kalau kayak gini nanti tiap nama diarahkan langsung ke instansi saja begini, ke nama instansi. Ya. Rekoso pisan, setelah ini bisa kita pakai terus sebenarnya untuk 15 kali pertemuan itu. Tinggal ganti hari dan tanggal ya. Tinggal ganti judul formnya. Judul, ya ganti judul wis tadi. Enak. Keunggulannya ini nanti otomatis ada Excel-nya ini, sehingga kita bisa ngurutkan, mempersentase itu bisa. Tapi kalau pakai Zuhu tadi keunggulannya ada tanda tangannya, cuma nggak bisa di-sort datanya. Pengurus nanti manual. Oh Pak Parmo otomatis mangkat, 6 orang mangkat, 3 mangkat, checklist. Hitung sitok. Ya. Nah, ketoknya rekoso di awal ini. Iya. Kemudian apa namanya? Atau mau biar nggak pati rekoso, iki kok pripun toh? Digawe di tingkat rayon apa suprayon buat sendiri? Suprayon saja, ya nonton seperti itu digawe suprayon saja. Oke. Berarti kalau suprayon saja, nanti deteksinya kan nanti di suprayon bagus. Ya, oke. Kalau begitu saya ralat ya. Karena suprayon berarti branching nggak ada. Yang pilihan pertama nama lengkap, kayak saya tadi pilih di awal sebenarnya ya. Nama lengkap lalu instansinya tinggal milih. Wes rampung, orang branching-branchingan. Ya enggak? Ya. Nah ini nama lengkap. Sementara branching saya buang ya, karena kita membuat ini daftar hadir Rayon 03, misalkan begitu. Nama lengkap sudah ada. Nah, nama instansi ini karena hanya suprayon kayak tadi, tinggal kita copy saja. Ngoten nggih, kita penak ngoten mawon. Dibuat di suprayon. Ya gitu aja. Misalnya gini Pak Gus. Berarti 01, 02, 03, 04, 05 misalnya gawe ben orang goleki jenenge dhewe-dhewe. Kuwi dikailing dhewe-dhewe no pripun? Ya, memang begitu. Jadi membuat membuat form sendiri-sendiri, nanti ada 5 link ketika membagikan, kalau bisa serentak nonton apun dong ngirimi dhewe-dhewe. Daftar hadir suprayon 01 link iki, 02 iki ngoten. Ya. Kadang ora teliti milih nggone suprayon liya malah kok kangelan. Berarti ngeten nggih, fix gini ya, kita hanya kayak ini ya, nama lengkap milih, instansi juga milih dengan drop down. Wes rampung ini. Simple. Ya, tapi kan hari ini kita dapat pencerahan. Oh, dengan branching itu ada alternatif branching itu yang seperti itu, Anu saja, yang perlu disepakati poin-poin untuk kegiatan kolektif, nama lengkap instansi kali nopo. Nah, email. Yen nggon nganu ki biasanya njaluk NIP iki. Nanti yang oke. Merasa nggon NIP lho, Mas. NIP sing non PNS ada Nama instansi ngono tok. Tapi Pahar, monggo Pahar. Deteksinya di mana? Kalau di panel ada. Hanya nama dan SMP. Oke, enggak apa-apa. Ini tampilan di handphone, sementara begini tampilan di handphonenya. Ini tampilan di komputer. Kemudian kalau pengen ganti tampilan ada tema di sini. Oke, bisa kita ganti warna kayak ini, kita preview sudah berubah. Gitu, disepakati Pak Kanto? Sudah secara teknik sudah nggak ada kendala. Kita modelnya gini nggih, disepakati nama lengkap, kemudian nama lengkap, instansi. Iya. Ya. Ngoten. Atau perlu tanggal. Nah, dengan tanggal, kuwi ora tanggal nggih.
Ning nak tanggal berarti Betul. ini resikonya ngeten. Kalau kita hanya membuat form untuk 15 kali pertemuan, Excel-nya jadi siji. Penake pripun? Itu harus di-clearkan di awal ini. Tapi materinya beda, Mas. Lah nggih berarti kan anu mawon toh, setiap kali pertemuan satu form ngono toh paling penak toh. Iya, satu paket toh. Satu pertemuan atau satu paket satu form. Atau satu paket satu form sehingga nanti bisa di-sort. Satu paket satu form. Jadi nanti Oke. misalnya satu paket satu form akan terdeteksi. Oke, Agus paham. Dianto, shred langsung ketemu. Oh 3 bisa. Berarti sini tanggal-tanggal. Tambah tanggal nggih. Oke, tanggal pertemuan ya, tanggal pertemuan. Misalkan begitu nggih? Berarti diurut nggih. Oke, Berarti berarti diurut nggih Pak Gus. judulnya ini. Oke, sebentar Pak. Berarti daftar hadir kegiatan kolektif guru paket 1 misalkan. Dapat Paket jalan satu gitu ya. nggih. Nggih. Suraya 0 nggih. Nggih, ngoten. Ya judulnya berarti Ya, nanti kita ya. review data Batu hadir. Retno Mas, kayak Batu Retno Mas. Oke, siap. Kayak wingi dadekno duplikat. Lek menganggo akun Di- apa? Iya, kali ganti. Oh, aku Lah, nanti PDK kan- itu pas men gimana? Akunnya PDK. Lah iya Mas. Oke. Oke. Ya. Ganti yo ganti total wong jenenge wis enek ini mau Nanti kayak foto wae enggak. Nanti total itu. Ya per modele. Nama peserta nama lengkap, kemudian instansi karo tanggal pertemuan pun kirim. Pun tak lah, kan ini hanya milih saja. Semua milih nggak ada yang ngetik. Tanggal nanti juga ini ya. Oke. Jadi nah, dengan tidak mengetik kan itu juga membatasi wah aku rasa melu gitu loh. iya. Itu dan Tidak ada orang luar yang bisa masuk. Berarti kan? dan mungkin perlu satu pemahaman Pak. Bolehkah link ini disebar lewat WA sehingga yang tidak gabung dapat linknya? Nah, Kalau menurut dapat saya, link kok iso ngisi, Mas? Kok iso milih? Jenenge ora ono. ya siapapun dapat link itu bisa ngisi. Maka kita perlu ada kesepakatan hanya disebar di meeting chat atau boleh disebar lewat WA. Nah, sebar lewat WA diizinkan, konsekuensinya sing daftar wong 50 teko wong 20, daftar diri 50, 50 telu. Ya, betul lah. Betul, Dan cara itu itu perlu podo- Umpama ngene Mas, padha wae kuwi kok Yohan. Yen aku ra melu. Terus aku anu Pak Parmo tolong ke anu WA. Ngono kan yo padha wae ra iso. Raisa pripun? Ora iso mbatesi. Iya, Kita Linknya di chat. ke WA gitu. Nggih, makanya yang perlu kita sepakati boleh nggak di-share lewat WA atau harus lewat chat meeting. Ngoten lho maksudnya itu. Nek harus berarti nanti lupute enek kendala teknis, enek sing angel buka chat biasanya ngono kae. Ning nek sekali dibuka ke WA, satu sisi memudahkan, sisi lain konsekuensinya Yang tidak ikut. peserta bisa gampang ke rasa gabung meeting wong wis itu link daftar hadir. Itu monggo, itu kebijakan kita bersama kalau sudah sisi Kita ini. bersama di foto yang pripun niku? Mau nge-share Kalau saya WA berpendapat yang gini, Ju. Monggo Pak. terakhir. Kalau mau nge-share WA yang pertemuan terakhir saja nanti. Gitu. Terima kasih. Pertemuan terakhir maksudnya paket 1 ke 3, nanti ke paket kedua, ketiga ngoten Mas. Oke, yang intiganya. Kan nanti mesti Oh, ada yang intiganya. capture toh. Mesti ada yang capture. Iya. kayaknya. Atau mungkin yang hadir kalau memang nggak bisa apa itu absen yo mestinya di Japri nanti. Ngoten, Yaudah terima ini kasih. tahun pertama Mas. Karena ini juga tahun pertama. Ya Oke. nanti ditaruh di chat saja. Saya ya belum perlu ya jane perlu tapi belum perlu tapi belum membiasakan untuk tetap nanti awal kita taruh di chat dulu ngoten mawon.
Sedangkan nanti yo kepaksane iku tetep nyanggon WA Japri mawon. Kan Iku pripun? Nah, saran saya anu saja apa jenenge? Khusus yang terkendala. Jadi ampun bisa di grup modelnya, jangan bisa di grup. Khusus yang ada kendala nggih, ampun bisa di grup. Nanti kalau bisa di grup itu ini loh, wibawa acara kita kan ora digatek dia peserta. Gampangnya seperti absen. Yo kadang-kadang nanti yang tidak bisa kita terkendali adalah siji aku titip Pak Parmo lah, Pak Parmo itu misalnya Ramelu, saya ke Pak Parmo lah, saya ngirimin yang grup tadi lah. Ojo yang grup di Japri. Kabeh Mas Agus. Oh, berarti kan Japri, berarti kita sepakatan kita adalah di Japri ngerti nggih? Japri saja pengurus nanti. Atau mungkin gini Pak Narno, jadi yang nggak bisa absen meskipun hadir, yang terkendala saja. yang tidak bisa absen tapi hadir, di absen ke pengurus berarti. Oh, ngoten nggih iso. Yang penting tampak yang bersangkutan tuh ada di meeting room ngono Pak ya. Iya. Oh iya. Itu lebih Boleh nek bijak dikirim saya. chat. Kirim chat. Kirim chat kok dikirim kene yang wong sapa liyane ngono ya, Mas. Oke. Berarti di ya. Solusinya berarti tetap di chat, ngerti nggih? Dicek di meeting room dan nanti yang Di meeting room dan nanti presensinya yang ini pengurus rayon. ya. Ngerti nggih? Ya. Pun cekap Pak, pun wayah. Nggih, sikap nggih rayon. Pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus, materinya mohon nanti bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu Bapak Ibu guru pengurus Suprayon, nanti yang penting lebih memudahkan terkait dengan presensi KKG tadi, judul sudah, mohon nanti yang sudah dibuat oleh Pak Agus nanti mohon diduplikatkan dan nanti di-share di pengurus rayon untuk bisa diduplikatkan, diberesi, diubah sedemikian rupa sehingga nanti presensi untuk KKG besok yang kita mulai mungkin tanggal 13 kita akan mulai untuk paket 1 tidak benar. Kemudian sebelum ini diakhiri Bapak Ibu sekalian, besok kita ketemu Bapak Ibu pengurus nanti mohon sudah bisa masuk jam 8, sudah bisa masuk, segala sesuatunya bisa kita siapkan. Kemudian untuk narasumber tadi jam 8.45 akan masuk. Kemudian Ibu Kepala Dinas bismillah berkenan hadir dan nanti jam 9 acaranya pembukaan kita mulai jam 9 sampai jam 12. Ngoten. Pak Narno, ada yang terlewat. Monggo. Untuk share ya, tadi lupa. Tinggal share, nanti pastikan tadi posisi awal ini only people in my organization itu berarti ketika absen harus pakai akun PDK, begitu akun yang sama. Ini kita ganti anyone seperti biasa, biar siapapun bisa isi gitu ya. Lalu di copy linknya, dibagikan. Gitu. Terus ini kalau diminta ini sudah sebagai modelnya gitu ya, ini tak duplikat, linknya saya berikan ke teman-teman pengurus. Matang ya Pak Narno ya. Oke. Pun kembalikan lagi ke Pak Narno. Oke, ya. Terima kasih begitu. Kemudian susunan acaranya nanti saya share di grup. Saya share di grup nanti terkait dengan susunan acaranya sama dengan undangan ke kepala dinas saya sampaikan dulu sebenarnya sudah. Nanti atau Pak Asani Raiso matur deh. Ngoten besok seperti itu dan nanti teknisnya nanti bisa di pengurus terkait dengan presensi. Begitu presensi datang nanti Mas Agus data presensi ada di Pak Hartono, kemudian sudah di channel, besok langsung dikirim ke Pak Agus atau gimana teknisnya? Oke, saya tanya dulu, jadinya besok begitu ngisi absen dapat sertifikat atau sertifikat urusan carry itu dulu. Halo Pak Narno, suara karena waktu maka kita berikan waktu paling enggak karena kita sudah 3 hari ini terus-terusan jangan ngapunten. Maka minggu kita istirahat dulu sambil kita mitati ngoten pripun nganggo leren iki kanca kudu loro.
Berarti ngirimnya sertifikat berdasarkan data isian daftar hadir setelah kita PKT, ngoten nggih. Intine Nggih, ngoten nggih, ben anu. Kemudian berarti sambil full nanti di Pak, monggo. ya, full di Pak Hartono untuk daftar hadir pembuatannya. Cuma Nggih. saya sarankan Pak Hartono itu daripada buat di akun personal, kita pakai akunnya GMP, sehingga jenengan gawe formnya, saya nanti membuat otomasinya. Maksud saya begitu dengan akun yang sama. Pak Hartono. Oke. Nggih, siap. Oke, ya. Siap Mas Agus. Ya. Ngoten, bismillahirrahmanirrahim. Saya kira cukup, dan besok terkait dengan hari ini kita nanti saya sampaikan di pengurus terkait dengan acara besok. Secara umum acaranya besok itu jam 9, paling tidak jam 9 sudah kita mulai, jam 9 lebih 5 menit kita mulai dengan acara pembukaan, kemudian nanti sambutan lapor